Ada kembali di Ajus Pagi pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Kasus korupsi minyak Pertamina menjadi sorotan usai Kejaksaan Agung membongkar bahwa tersangka telah mengoplos Pertamax dengan Pertalite. Warganet mengeluhkan hal tersebut dan mengaku tertipu. Namun dugaan oplosan itu dibantah oleh pihak Pertamina. Tersangka kasus korupsi minyak Pertamina menjadi sorotan usai Kejaksaan Agung membongkar modus tersangka dalam melakukan korupsi. Dalam konferensi pers yang digelar Senin malam lalu, Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Abdul Kohar mengatakan 7 tersangka telah melakukan pemufakatan jahat, yakni mengoplos Pertalite dengan Pertamax dan dijual dengan harga Pertamax. Tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Terkait oplosan BBM ini, masyarakat bereaksi. Mereka menyampaikan kekecewaannya di media sosial. Bahkan ada yang menyebut bukan tidak mungkin Pertamina akan kehilangan kepercayaan masyarakat. Terkait hal ini, Pertamina buka suara dalam rapat dengar pendapat dengan DPR. Pertamina membantah isu oplosan ini. Pertamina memastikan BBM yang dijual sesuai dengan kadar RON yang ada. Pihak Pertamina juga menyebut sering menggelar sidak di SPBU untuk mencegah kecurangan di lapangan. Kami berkomitmen dan kami selalu berusaha memastikan bahwa yang dijual di SPBU untuk RON 92 adalah sesuai dengan RON 92. Yang RON 90 adalah sesuai dengan RON 90. Pertamina juga saat ini, mohon izin, kami sangat masif untuk melakukan sidak Q&Q, quality dan quantity. Sementara itu, Kapus Penkum Kejaksaan Agung Hardy Siregar mengatakan kasus oplosan Pertalite dan Pertamax terjadi pada tahun 2023 atau 2 tahun yang lalu. Saat ini, Kejagung melakukan pendalaman dengan melibatkan ahli. Ya, jadi kalau kami mengikuti juga dari media apa yang disampaikan oleh pihak Pertamina, saya kira ya faktanya sudah tepat. Sekarang itu sesuai dengan spek. Ya kan? Nah, jadi supaya bisa dipisahkan bahwa ini adalah fakta hukum yang disampaikan dengan fakta yang ada sekarang. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 7 orang tersangka. Mereka yang jadi tersangka mayoritas adalah menjabat sebagai direktur di perusahaan plat merah ini. Tentu hal ini menjadi ironi. Kejaksaan Agung mengungkap korupsi minyak mentah Pertamina ini terjadi selama periode 2018 hingga 2023. Kerugian negara akibat korupsi mencapai 193,7 triliun rupiah. Salah satunya adalah karena negara harus mengeluarkan uang subsidi demi menjaga harga BBM terjangkau oleh masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan 2 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018 hingga 2023. Kini total jumlah tersangka dalam kasus ini menjadi 9 orang. Pemirsa, 2 tersangka baru itu adalah Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga Maya Kusmaya dan FP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga Edward Korn. Pihak Kejagung menjelaskan keduanya terlebih dahulu dipanggil sebagai saksi dalam kasus ini pada Rabu pagi. Namun Maya dan Edward tidak hadir tanpa alasan yang jelas dan kemudian keduanya langsung dijemput paksa. Kedua tersangka selanjutnya ditahan selama 20 hari ke depan. Tersangka MK, saya singkat ya biar cepat ya. Dan tersangka EC atas persetujuan tersangka RS melakukan pembelian RON 90 atau lebih rendah dengan harga RON 92. Sehingga menyebabkan pembayaran impor produk kilang dengan harga tinggi dan tidak sesuai dengan kualitas barang. Kemudian, tersangka MK memerintahkan dan atau memberikan persetujuan kepada EC untuk melakukan blending produk kilang jenis RON 88
dengan RON 92 agar dapat menghasilkan RON 92 di terminal PT Orbit Terminal Merak milik tersangka MKAR dan tersangka GRJ atau yang dijual dengan harga RON 92. Sebelumnya pemirsa, Kejaksaan Agung telah menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi minyak mentah Pertamina. Mayoritas yang melakukan itu adalah memiliki jabatan sebagai direktur. 7 tersangka itu adalah Gading Ramadan Judo atau GRJ, Komisaris PT Jengga Maritim dan Direktur PT Orbit Terminal Merak, salah satu broker dalam kasus ini. Kemudian ada Dimas Mersapati atau Dewe, Komisaris PT Navigator, Katulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim. Rifa Siahaan atau RS yang merupakan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga pemirsa. Kemudian ada juga Yoki Firnandi atau YF, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Yang mana kemudian pemirsa ada juga Sani Dinar Saifuddin atau SDS yang merupakan Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina International. Bukan hanya itu saja pemirsa, ada juga Agus Purwono atau AP yang merupakan Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Yang kemudian juga ada Muhammad Keri Adrianto Riza atau MKAR yang merupakan sebagai Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto buka suara perihal dugaan korupsi pengoplosan BBM Pertalite menjadi Pertamax. Presiden menegaskan tengah mengurus kasus ini dan akan menegakkan hukum serta membela kepentingan rakyat. Ya, lagi diurus itu semua, ya. Lagi diurus semua. Oke. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Hari ini kita lihat ya peluncuran bank emas pertama dalam sejarah Indonesia. Oke, terima kasih. Pemirsa, Menteri BUMN Erick Thohir merespon kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang melibatkan sejumlah pimpinan PT Pertamina Patra Niaga. Sementara itu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kualitas BBM yang beredar di masyarakat telah memenuhi standar yang ditetapkan. Memang penegakan hukum kita harus hormati dan semua proses hukumnya pasti kita dukung, dan selama ini kan kita sama Kejaksaan Agung sudah terus bekerja sama memberantas korupsi asap di Jiwasraya dan lain-lain. Jadi ya kami menjaga proses hukum dan dari Kementerian SDM sangat menghargai proses hukum yang terjadi. Ya, kita harus menghargai dan menyerahkan semuanya kepada teman-teman aparat penegak hukum yang melakukan itu. Dengan unsur orang tentu, kita juga menghargai praduga asal bersalah. Nggak ada, kita apanya yang kualitas kita kan sudah sesuai standar. Ada RON 90, RON 92. Kan sudah ada semuanya. Sudah ada. Jadi kalau membeli harga yang bagus, minyak bagus, harganya juga bagus. Mau setengah-setengah, ada juga setengah-setengah. Semua sudah ada spek. Pemirsa, industri migas Indonesia kembali diguncang skandal korupsi besar yang melibatkan petinggi PT Pertamina Patra Niaga. Salah satu tokoh utama dalam kasus ini adalah Rifa Siahaan yang menjabat sebagai Direktur Utama perusahaan tersebut. Lantas berapa gaji Direktur Utama Patra Niaga? Kita simak informasinya berikut ini. Pak,
Kejaksaan Agung menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang diperkirakan merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Salah satu tokoh utama yakni Rifas Yahaan yang merupakan orang terakhir menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina Patraniaga. Ia bukanlah sosok baru di dunia migas. Sebagai pemimpin perusahaan, Direktur Utama menerima gaji dan tunjangan dengan nilai yang besar. Gaji seorang Direktur Utama Pertamina ditentukan melalui pedoman internal yang ditetapkan Menteri BUMN selaku pemegang rapat umum pemegang saham atau RUPS. Selain gaji pokok, Direksi Pertamina juga mendapatkan berbagai tunjangan, termasuk tunjangan hari raya, tunjangan perumahan, hingga asuransi purna jabatan. Dan ada pula insentif kinerja atau tantim yang diberikan sesuai dengan peraturan menteri terkait. Dengan demikian, kompensasi yang diterima jajaran Direksi Pertamina sebesar Rp49,589.750 Dengan begitu, jajaran Direksi Pertamina menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp3.559.965.812. Namun di tengah kemewahan gaji dan tunjangan yang diterima, Rifas Yahaan kini ditetapkan tersangka dan harus menghadapi jerat hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah warga menyayangkan adanya isu Pertamax yang dioplos dengan Pertalite. Dalam hal ini masyarakatlah yang dirugikan, pemirsa. Pertamax terus. Oke, udah tahu belum Mas bahwa ternyata Pertamax itu dioplos sama Iya, saya sudah tahu. Oke, kesel nggak? Perasaannya gimana? Kesel banget sih, Mas. Oke, itu udah pasti. Karena pasti banyak yang dirugiin, Mas. Ya sebenarnya kalau jadi masyarakat sih ngerasa dibohongin aja sih ya. Jadinya kayak ya kita kan nyarinya yang oktannya lebih baik, tapi ternyata cuma oktan yang lebih rendah tapi dioplos gitu sih. Itu juga bisa kena kerusakan mesin. Iya, waktu itu juga beberapa temen tuh sempat itu juga sih ngeluh kenapa pakai Pertamax malah rasanya lebih aneh aja gitu sih akhir-akhir ini. Oke, jadi nggak. Pemirsa, krisis kepercayaan muncul pasca penetapan tersangka pejabat Pertamina Patraniaga yang diduga mengoplos bahan bakar Pertamax dengan Pertalite. Masyarakat mulai beralih membeli Pertalite untuk bahan bakar kendaraannya. Nyoman Ariwibowo, warga perumahan Bumi Mangli Jember ini awalnya pengguna bahan bakar jenis Pertamax untuk kendaraannya, namun kini justru beralih ke Pertalite. Bukan tanpa alasan, Nyoman beralih ke Pertalite lantaran kecewa dengan tindakan para petinggi Pertamina Patraniaga yang diduga korupsi dengan mengoplos RON 90 dengan RON 92 bahan bakar. Nyoman mengaku khawatir mendapat kualitas rendah jika membeli BBM jenis Pertamax. Ini memang masyarakat sudah muncul kekhawatiran dan ketidakyakinan terhadap produk Pertamina yang Pertamax. Dan ini indikasinya ya banyak yang pasti beralih ke Pertalite. Karena ternyata Pertamax diindikasikan ya, RON-nya ini ternyata dioplos ya tidak 92 tapi sama dengan Pertalite. Dan termasuk saya pribadi juga ya akhirnya nggak percaya lagi dengan Pertamax, ya kita mending yang aman saja karena sesuai dengan harga. Masyarakat berharap pemerintah bisa menjamin bahwa bahan bakar yang saat ini beredar di SPBU kualitasnya sebanding dengan jenis yang dibeli masyarakat. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan bank emas pertama dalam sejarah Indonesia. Layanan ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi masyarakat untuk menyimpan dan mengelola emas secara lebih aman dan terstruktur. Presiden Prabowo Subianto meresmikan bank emas pertama di Indonesia. Melihat Indonesia sebagai salah satu produsen emas terbesar di dunia, Presiden juga menekankan pentingnya menjaga cadangan emas di dalam negeri dan mengoptimalkan pemanfaatannya untuk kemakmuran bangsa. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan layanan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia. Terima kasih.
Sebagai pemegang saham mayoritas di BSI dan Pegadaian, Bank Rakyat Indonesia atau BRI diharapkan dapat memperkuat struktur permodalan dan infrastruktur layanan bank emas, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan ini dengan lebih mudah dan aman. Salah satunya adalah, tadi sudah sampaikan, untuk memonetasi menjadi likuiditas pembangunan. Tujuan yang kedua adalah meningkatkan nilai tambah emas, dari emas sebagai raw material, kemudian menjadi produk-produk turunan emas. Dan itu yang diperkirakan akan mampu menyerap tambahan tenaga kerja 1,8 juta tenaga kerja baru. Ini yang akan memudahkan masyarakat untuk mengalirkan bagaimana mereka bisa mulai menjadi bagian perdagangan emas nasional. Dengan bank emas pertama di Indonesia, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan layanan ini untuk penyimpanan emas yang lebih aman dan menguntungkan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemanfaatan sumber daya alam secara optimal. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bantah Indra Syafri ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia U23 dalam ajang SEA Games 2026 mendatang. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini, tetaplah di iNews Pagi. Sebelum berpuasa sikat gigi pakai herbal, biar nafas tetap segar 18 jam. Pepsodent. Hai cantik, Citra kini hadir dengan wajah baru, Citra UV Body Lotion baru. Dengan biopeptide dan diperkaya ekstrak bengkoang, kulit cerah dan wangi sepanjang hari. Citra, cerahkan cantikmu. Sahur, Dek. Sahur pakai semur kan? Yuk, yeay! Bangunkan semangat sahurmu dengan kecap Bango. Terbuat dari 4 bahan alami, tidak pernah berubah. Bikin sahurmu, semur, lebih nikmat. Enak? Besok sahurnya semur telur lagi ya. Karena rasa tak pernah bohong. Glow & Lovely kali putaran, setengah putaran, bersihkan sel kulit mati dan kotoran. Putar-putar di wajah, bilas. Dengan vitamin B, C, E, dan 12 HSA, wajah bersih cerah seketika. Baru Glow & Lovely Dermaglow Facial Foam. Buat mereka yang suka rasa gurih, ini dia yang pas. Baru Bango Hitam Gurih. Lebih hitam, gurih nikmat, berani rasanya. Gurihnya lebih berasa. Mau nambah lagi? Siap glowing kapan aja, di mana aja. Untuk awal yang baru atau untuk hasil akhir yang seru. Tapi untuk tetap glowing, kita harus berhadapan dengan matahari yang bisa bikin bintik hitam dan kusam. Itu sebabnya Glow & Lovely Dermaglow baru dirancang oleh ahli kulit dengan vitamin B, C, E, dan 12 HCC. Gerakan kulit lapisan demi lapisan. Kulit 40% lebih glowing. Lebih glowing ya Dermaglow. Baru Glow & Lovely Dermaglow. Mari kita sambut David Bayu and Friends. Royco, gurih-gurih mantap. Gurih-gurih mantap. Kicik bungkusnya, gurih bumbunya, mantap kaldunya dan lezat rasanya. Royco, gurih-gurih mantap. Royco, Cukup Royco aja, semua jadi gurih mantap. Sinar UV bikin bintik hitam dan kusam. Jangan berlindung kayak gini, tapi gini. Baru Glow & Lovely UV 2 Sunscreen. Cukup 2 jari. SPF 50 melindungi dari UV, vitamin C mencerahkan. Baru Glow & Lovely UV 2 Sunscreen. Bangun, Bu. Hah? Waktunya sahur. Aduh, sempet nggak ya masak ayam goreng yang enak? Bisa, pakai Royco baru formula ayam kampung. Dengan paduan 6 jenis rempah pilihan, cukup 2 saset Royco, ungkap 1 kilogram ayam, tinggal goreng. Untung ada Royco, ayam goreng jadi makin gurih mantap. Enak bikin melek, Bu. Cukup 2 saset Royco untuk ayam goreng gurih mantap. Pepsodent Herbal, Pepsodent Herbal, Pepsodent Herbal. Sebelum berpuasa sikat gigi pakai herbal, biar nafas tetap segar 18 jam. Pepsi
Pepsodent. Baru Molto Parfum Plus Protect. Baju terawat wangi segar tak terkalahkan. Dengan wangi 10 kali lebih segar. Dan Ultra Care teknologi 10 kali rawat baju. Molto baru, wangi segar tak terkalahkan. Hai Nikita, kulit Isa nggak kering ya? Apa sih rahasianya? Oh, ini Sweetsal Happy Skin. Itu loh, kulit yang lebih dari lembut. Karena mandi pakai Sweetsal Baby Bath baru. Sabun bayi nomor 1 di Indonesia, kini 100% terbukti melambatkan. Yuk cobain. Aku pede beraktivitas dengan hijabku. Gerah, keringat, bukan masalah. Pakai Rexona Hijab Natural baru. Dengan peach segar dan mint. Untuk 72 jam kesegaran anti gerah. Dan wangi tahan lama. Bebas gerak tanpa gerah. Rexona Hijab Natural. Pepsodent tiap hari, cegah gigi berlubang 10 kali. Kok 10 kali? Yuk tanya Pepsodent baru, gratis konsultasi dokter gigi. Hai Zi. Pepsodent baru, perbaiki lubang kecil tak kasat mata, 10 kali lebih kuat, cegah gigi berlubang. Kamu yang terbaik untukku, seperti Sunlight Biocare Nature baru, 100% food grade dengan teknologi Ramno Clear. Naturally tangguh angkat lemak, lindungi sekeluarga. Gak ada yang bisa tandingin Sunlight, kecuali kamu. Sunlight Biocare Nature, coba sekarang. Momen panas, bikin gerah dan bau badan? Pakai Rexona Men Ice Cool. Dengan teknologi 72 jam, segar dingin dan wangi juara. Lanjut terus dukung Timnas Indonesia bareng Rexona Men. Cuma 5.000. Wow, goceng jadi happy. Close Up Zinc Antibakteri untuk perlindungan nafas segar. Selalu bertemu tanpa sengaja, nafas segar membuat. Bareng yuk, pegangan ya. Close Up baru, perlindungan nafas segar 18 jam. Ini Molto Parfum Boost baru, terinspirasi dari parfum favoritku. Dibuat ke dalam versi pewangi pakaian, 10 kali lebih wangi. Baju wangi mewah, tahan lama. Molto Parfum Boost baru, wangi mewah terinspirasi parfum Jessica Mila. Kakak, ngapain di depan kulkas? Lagi dinginin kepala, Bu. Dinginin kepala? Habis lagi belajar gak fokus karena keganggu ketombe dan gerah. Kak, dinginin kepala dulu ya. Pakai sampo Lifebuoy anti ketombe mentol dingin. Formula 100% anti ketombe dengan milk vitamin dan mentol plus. Efektif hilangkan ketombe dan dinginkan kepala. Lifebuoy mentol dingin, baru. 1, 2, 3. Ketombe kering dan basah. Capek sama ketombe yang bikin drama? Clearin aja pakai Clear terbaru. Dengan kekuatan 10 kali super vitamin. Sikat habis ketombe basah dan kering. Nggak khawatir ketombe basah dan kering. Buktikan sekarang. Beli bakso yuk. Kita bikin aja. Pakai Reko Sapi formula terbaik. Dengan tulang dan daging sapi direbus lama dan kaya rempah. Kuah bakso jadi lebih lezat. Tambah lagi deh. Baru Reko Sapi formula terbaik. Caraku lebih percaya diri. Baru Lux Botanicals Body Wash. Dengan parfum essence untuk 3 kali keharuman lebih tahan lama. Jadi lebih percaya diri untuk mengekspresikan kecantikanku. Baru Lux Botanicals Body Wash. Di mana ya? Ini dia hidden gem-nya. Kafenya ngumpet banget ya, guys. Duh, tapi keringetnya lengket. Itu hidden gem. Kuman ngumpet di lipatan kulit. Pakai Lifebuoy hijau tindan zaitun baru. Tindan zaitun, iya. Dengan 100% tindan zaitun dari alam, bersihkan secara menyeluruh kuman di lipatan. Dan jaga kulit tetap lembab. Nggak takut kuman ngumpet? Dan kulit terasa lembab. Lifebuoy hijau tindan zaitun baru. Coba varian lainnya. Para kepala daerah yang tidak mengikuti retret di Akademi Militer Magelang direncanakan untuk ikut gelombang berikutnya. Sebuah pesawat komersial Southwest Airlines nyaris bertabrakan dengan pesawat jet pribadi di Bandara Chicago Midway, Amerika Serikat. Emil Audero Mulyadi didapuk sebagai kiper terbaik Seri B Liga Italia dan dikabarkan sebagai kiper termahal kedua di Asia.
Ya, Anda masih di News Pagi pemirsa bersama saya Yasmin. Tadi rekan saya Bayu Pradana dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam News Pagi hari ini. Kini kita ke informasi berikutnya pemirsa. Emil Audero Mulyadi didapuk sebagai kiper terbaik Serie B Liga Italia jelang momen dirinya akan dinaturalisasi Timnas Indonesia. Ya, bahkan Emil Audero dikabarkan memiliki pasaran harga yang lebih tinggi dari Martin Paes. Skuad Garuda bakal mendapat tambahan amunisi baru, Emil Audero Mulyadi. Penjaga gawang 20 tahun ini pernah menjadi kiper utama Sampdoria dan pelapis Gianluigi Buffon di Juventus. Mengutip data Transfermarkt, kini harga pasaran Emil Audero mencapai 5 juta euro atau 85,2 miliar rupiah. Dengan nilai tersebut, kiper Como 1907 yang saat ini dipinjamkan ke Palermo menjadi penjaga gawang termahal kedua di Asia. Emil Audero masih kalah dari Zayong Suzuki. Pada usianya ke-22 tahun, kiper Parma ini sudah mentas di kasta teratas sepak bola Italia. Kiper andalan timnas Jepang ini punya nilai pasar 9 juta euro atau 153,4 miliar rupiah. Namun di usia 22 tahun, harga Emil Audero lebih tinggi dibanding Zayong, mencapai 255 miliar rupiah saat menjadi kiper utama Sampdoria. Meski kalah dari Zayong Suzuki, harga pasaran Emil lebih tinggi dibanding Martin Paes yang mencapai 31,29 miliar rupiah. Namun kiper andalan skuad Garuda ini punya sederet prestasi moncer, seperti penghargaan Save of the Years MLS, pemain terbaik MLS All-Star 2024, dan Team of the Match Day sebanyak 9 kali. Selain itu, Martin masuk daftar pemain istimewa yang layak disaksikan pada MLS 2025 setara Lionel Messi dan Luis Suarez yang berkiprah di Liga Amerika Serikat. Tentu saja kehadiran dua kiper dengan kualitas mumpuni tersebut menjadi berkah bagi pelatih Patrick Kluivert menatap Piala Dunia 2026. Pemirsa, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menepis kabar bahwa Indra Syafri ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia U23 yang akan berlaga dalam ajang SEA Games 2024 mendatang. Usai diberhentikan di kursi pelatih Timnas U20, Indra Syafri dikabarkan ditunjuk sebagai pelatih Timnas U23 untuk ajang SEA Games 2025 yang akan digelar di Thailand pada Desember 2025. Kabar tersebut langsung dibantah Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dirinya menegaskan jangan membuat kebingungan yang tidak penting karena Timnas Indonesia U23 sudah ada Gerard van den Broek. Melakukan review, melepas Coach Indra, terus juga tidak benar Coach Indra mengambil U23 bahwa itu sudah ada Gerald. Ya, jangan menciptakan kebingungan yang tidak penting gitu loh. Ya, sekarang kita lagi fokus bahwa menambah technical advisor yang punya nama besar, track record yang baik untuk juga memperkuat tim kita. Jadi memang kita serius banget itu. Kini Indra Syafri tidak lagi menjabat sebagai pelatih Timnas U20 dan PSSI masih belum menentukan siapa yang akan menggantikan kursi pelatih Timnas U20. Fokus PSSI saat ini adalah mengumumkan penasihat teknis pemain Timnas. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan pelayat mengantar jenazah pelatih Delta Sidoarjo yang juga merupakan legenda tim sepak bola Persebaya Surabaya, Bejo Sugiantoro, ke tempat peristirahatan terakhir. Bejo dimakamkan di pemakaman umum Desa Geluran, Sidoarjo, Jawa Timur, di samping makam sang ayah kandungnya. Ratusan pelayat dari para supporter Persebaya, pemain Persebaya, serta pihak keluarga mengantar jenazah legenda Persebaya Bejo Sugiantoro ke peristirahatan terakhir di pemakaman umum Desa Geluran, Taman Sidoarjo. Almarhum Bejo dimakamkan di samping makam ayah kandungnya. Sebelum dimakamkan, jenazah pelatih Delta Sidoarjo ini disolatkan di masjid yang tak berada jauh dari rumah duka. Tidak saja dikenal baik dan ramah, Bejo juga dikenal disiplin dalam melatih. Ya, sosok Coach Bejo ini seorang yang sangat baik, cukup mengenal juga sama Coach Bejo, kita sering berbincang, ya cukup baik, ramah juga, dalam olahraga juga berdisiplin, dan sebenarnya ada rencana main bola bareng, tapi ya nyata takdir. Terakhir komunikasi sama almarhum kapan? Terakhir komunikasi sama almarhum 1 minggu yang lalu.
Sebelum meninggal, Bejo Sugiantoro ditemukan dalam keadaan pingsan saat berolahraga sepak bola di lapangan PT Surabaya Estate Rungkut pada Selasa sore. Almarhum sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis, namun sayang nyawanya tidak tertolong. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Apresiasi bagi pelabuhan yang menerapkan prinsip ramah lingkungan berdigitalisasi digelar di Jakarta. Dengan ajang apresiasi ini diharapkan pelabuhan di Indonesia dapat menerapkan sistem yang maju dan berkelanjutan. Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI bersama ID Survey dan PT Sukovindo kembali mengadakan Green and Smart Port Award 2024. Penghargaan ini diberikan kepada pelabuhan-pelabuhan yang telah mengikuti asesmen Green and Smart Port pada tahun 2024 dengan menerapkan prinsip ramah lingkungan berdigitalisasi, serta mendorong optimalisasi pelabuhan berkelanjutan guna memperkuat sistem logistik nasional dan ketahanan pangan di Indonesia. Penerapan Green and Smart Port oleh pelabuhan akan memiliki multi manfaat dan keuntungan jangka panjang seperti efisiensi operasional dan akses lebih baik ke pendanaan hijau. Dan dengan adanya GSP ini membuat memotivasi pelabuhan-pelabuhan ini untuk menjadi lebih hijau, ya, dari sisi efisiensi energi, penanganan limbah dan lain sebagainya. Dan tentunya kami sangat apresiasi dan sangat menyambut baik inisiatif ini dari Kemenko Pangan. Standar penilaian dan pembuatan guideline Green and Smart Port, Kemenko Pangan dan ID Survey mengadaptasi dari peraturan nasional dan internasional. Di antaranya International Maritime Organization atau IMO, Green Port Award System atau GPAS, dan Standar Indonesia, yaitu peraturan-peraturan terkait pelabuhan, lingkungan, dan energi. Upaya pemerintah nomor 1 untuk mencapai pengurangan atau pencapaian NDC dan net zero emission. Dan yang kedua adalah untuk mendukung ketahanan pangan. Karena dengan mengikuti program Green Smart Port, itu pelabuhan-pelabuhan itu nomor 1, dia secara lingkungan dia bisa memenuhi standar yang diharapkan dan bisa mencapai pengurangan karbon yang diharapkan juga. Tapi di samping itu juga lebih efisien. Dengan adanya Green and Smart Port Award 2024, diharapkan akan semakin banyak pelabuhan di Indonesia yang mengadopsi prinsip keberlanjutan dan digitalisasi dalam operasionalnya. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Auliasyah, iNews melaporkan.